وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina nabiyil huda wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'al huda. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma bi karamika ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kajian kitab At-Ta'sil fi Talabil Ilm, karya Fadilatul Syekh Muhammad bin Umar bin Salim Bazmul hafizahullah ta'ala. Al-Aslu As-Sabi', Al-Aslu As-Sabi', pondasi ketujuh dari kitab ini. Pondasinya adalah wasailu tathbitul ilm. Itu pondasinya adalah wasail tathbit al-ilm. Bagaimana caranya kita untuk mengokohkan ilmu, wasilah-wasilah untuk mengokohkan ilmu. Qala hafizallah, min ahammi wasaili tathbitil ilm al-'amalu bih wa ta'limuhu wa ta'lifu fih. Di antara wasilah terpenting untuk mengokohkan ilmu, mengamalkan ilmu. Mengamalkan ilmu tersebut, mengajarkannya, dan taklif, yaitu menulis atau merangkai kalimat untuknya dalam ilmu tersebut. Mengamalkannya, mengajarkannya, dan membuat karya tentangnya. Itu diantara aham wasail tathbit al-ilm. Bahkan tidak ada yang lebih muhim dibandingkan dengan mengamalkannya, kemudian menyebarkannya dan berkarya dengannya. Qala hafizallah, wa hadhihi al-usulu hiya al-musyaru ilaiha fi qawlihi ta'ala wal 'asr innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Usul tersebut, yaitu wasilah meneguhkan ilmu, itu adalah apa yang diisyaratkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wal 'asr, demi masa. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Dan kerugian yang dimaksud di sini bukanlah kerugian materi sebenarnya, tapi kerugian ma'nawi dan juga kerugian akhirat, ukhrawi. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu, kecuali orang-orang beriman, wa 'amilus shalihat, dan beramal saleh. Kadang-kadang ada orang beriman dan beramal saleh, namun dia kena tipu, maka tidak masuk ke dalam ayat ini. Karena kerugian yang kita maksud tadi bukanlah kerugian semata-mata materi, melainkan kerugian moral, kerugian ma'nawi, dan kerugian ukhrawi. Maka orang-orang beriman dan beramal saleh dikecualikan. Mereka tidak mendapatkan kerugian secara ma'nawi, tidak mendapatkan kerugian secara ukhrawi, melainkan mereka justru disebut oleh Allah Ta'ala muflihun, orang-orang yang beruntung. Beriman, beramal saleh, wa tawasaw bil haqq, dan mereka saling berwasiat dengan kebenaran, wa tawasaw bis sabr, dan mereka saling berwasiat dengan kesabaran. Qala hafizahullah ta'ala, faqad hakama Allahu bil khusrani ala jami'in nas. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menghukumi kerugian atas seluruh insan, seluruh manusia. Thumma istathna min dzalika alladzina amanu. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengecualikan dari kerugian tersebut, dikecualikan siapa? Alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman.
madama amanu faqad hasalul ilman nafi'. Selama mereka masih beriman, maka mereka menghasilkan ilmu yang bermanfaat. Thumma amilu, kemudian mereka mengamalkannya. Thumma da'u ila hadzal amali, kemudian mereka mendakwahkan, menyuruhkan orang-orang menuju amalan saleh ini dan ilmu nafi' alladzi kana ladaihim, menuju ilmu yang bermanfaat dan amal saleh yang ada pada diri mereka. Jadi itu baru tuh orang yang tidak merugi tuh. Ya, jadi kalau misalnya kita punya ilmu, punya amal, kita lanjutkan dengan menyuruh orang supaya mereka menuju ke ilmu dan juga amal tersebut. Ya, kemudian kata beliau hafizallah, fa ahammu wasaili tathbitil ilm al-amalu bih wa ta'limuh wa ta'lifuh wa ta'lifu wa tasnif. Ya, di antara paling pentingnya wasilah untuk meneguhkan ilmu yaitu mengamalkannya, mengajarkannya, menulis kitab atau artikel atau sesuatu di bidang yang antum ilmui. Wal amalu bil ilmi min ahammi ma yuthabbitul ilm. Mengamalkan ilmu itu termasuk hal yang paling mengokohkan ilmu. Bal huwal maqsadul asli li talabil ilm. Bahkan mengamalkan ilmu itu adalah tujuan pokok untuk menuntut ilmu. Nah, ini penting nih. Al-amal itu adalah al-maqsad al-asli. Amal itu adalah tujuan asal penuntut ilmu. Jadi janganlah kita misalnya anak-anak muda menuntut ilmu syar'i bukan untuk diamalkan, melainkan untuk koleksi belaka. Maka ini menjadi bala dan fitnah buat dia. Jadi ilmu ini dipelajari untuk meningkatkan ketakwaan kita, untuk diamalkan lillahi ta'ala. Kemudian disebarluaskan supaya banyak bermanfaat buat orang-orang. Jadi al-maqsad al-asli li talabil ilm al-amal bih. Yaitu tujuan asal, tujuan pokok, tujuan utama untuk menuntut ilmu yaitu mengamalkannya. Wa qad jaa'a 'anis salaf, telah datang riwayat dari salaf, hatful ilmi bil amal. Menyambungkan ilmu itu dengan amal. Ya. Mengkoneksikan ilmu itu dengan amal. Hatf dalam bahasa Arab, hatif tuh telepon. Menyambung koneksi ilmu itu dengan amal koneksinya. Fa in ajabahu wa illa irtahal. Kalau misalnya ilmu itu dijawab dengan amalan, connected. Tapi kalau enggak dijawab dengan amalan, maka ilmu itu akan terbang pergi. Ibaratnya kalau misalnya ada tali atau per putus, udah kelas. Karena enggak nyambung. Tapi kalau dinyambungin, maka akan merekat kuat. Qala Waqi' berkata, kunna nasta'inu ala hifdzil hadits bil amal bih. Kami biasa mencari bantuan, berusaha untuk menjaga hadis, menghafal hadis dengan cara mengamalkan hadis tersebut. Masya Allah. Ya, ini merupakan bukti bahwa saya salaf, mereka adalah ahlul ilm wa ahlul amal. Mereka ahli ilmu dan ahli amal. Dan mereka mengkoneksikan ilmu yang mereka miliki dengan sebegitu banyaknya atau sederhananya dengan amalan. Maka ilmu yang sederhana dengan ikutan amalan berikutnya, maka sudah tidak sederhana lagi, melainkan menghasilkan samarah, yaitu buah, karena samaratul ilm al-amal. Buahnya ilmu adalah amalan. Maka ikhwan, apalah artinya kalau misalnya kita mempelajari ilmu alat yang luar biasa rumitnya misalnya. Kita mempelajari aqwal ulama, kita mempelajari masalah khilafiyah dan seterusnya, tapi ujung-ujungnya nggak beramal. Kita membahas tentang masalah misal tahlilan, tapi kita juga jarang mengucapkan la ilaha illallah. Ini ajib. Berarti ini orang yang hanya membahas perkara-perkara niza' dan khilafiyah, membahas perkara-perkara besar atau perkara berat atau perkara rumit, tapi dia sendiri lupa bahwa tujuan dari dia menuntut ilmu harusnya beramal, bukan sebatas koleksi ilmu dan main hebat-hebatan. Kemudian ikhwan, qala hafizallah, wa tahta al-amali bil ilmi ya'ti al-kalamu an tarki adh-dhunubi wal ma'asi idh al-wuqu'u fiha khilafu muqtada al-ilm. Dan di bawah pembahasan amal, mengamalkan ilmu, di bawah pembahasan mengamalkan ilmu ada perbincangan mengenai meninggalkan dosa dan maksiat. Meninggalkan dosa dan maksiat. Meninggalkan dosa dan maksiat ini
mempunyai efek positif terhadap ilmu yang kita gali, ya. Dan berkecimpung selalu di dosa maksiat itu juga berefek kepada ilmu yang kita gali. Maka kata beliau, idzal wuqu'u fiha khilafu muqtadal ilm. Karena terjerumus ke dalam dosa dan maksiat itu tidak selaras dengan konsekuensi ilmu. Terjerumus ke dalam dosa dan maksiat itu bertentangan dengan ilmu gitu loh. Wa fi hadzal ma'na al-abyat asy-syahirah. Dengan semakna dengan ini ada syair yang masyhur sekali. Syakautu ila waqi'in su'a hifdhi. Saya mengeluh kepada Waqi' akan jeleknya, buruknya hafalan saya. Ya, buruknya hafalan orang ketika itu, terutama Imam Syafi'i, ya seberapa buruknya, Masya Allah. Fa'arsadani ila tarkil ma'asi. Maka kemudian Waqi' membimbingku agar meninggalkan maksiat. Wa anba'ani bi anna al-ilma fadlun. Dan beliau memberitakan kepada saya bahwa ilmu adalah keutamaan. Dalam riwayat lain, bi anna al-ilma nurun, ya, cahaya. Wa fadlullahi la yu'ta li'asi. Dan keutamaan dari Allah itu tidak akan didatangkan kepada orang yang bermaksiat. Maka ternyata maksiat ini bisa menghijabkan kita dari apa? Dari ilmu dan amal. Maka tidak heran kalau misalnya suatu ketika kita lagi semangat menuntut ilmu, keimanan lagi bertambah, lagi enak-enak gitu. Ketika itu ngafal Al-Quran mudah. Tapi kemudian kesibukan bertambah, urusan bertambah, dan keduniaan juga bertambah di hati kita, maksiat juga dan seterusnya, kok ngapalin susah, banyak yang lupa. Maka betul, maksiat itulah yang menyebabkan apa? Menyebabkan turunnya kualitas keilmuan seseorang. An Muhammad bin Nadhr Al-Harithi qal, dari beliau rahimahullah berkata, kana yuqal awwalut ta'limi al-insatu lah. Awalnya pengajaran, awalnya proses KBM, awalnya pendidikan ilmu adalah al-insat lil ilm. Al-insat, ansata yunsitu insatan, yaitu diam sambil memperhatikan. Itu insat. Jadi kalau mau nuntut ilmu itu diam, nggak usah banyak ustadz ngomong apa antum ikutan. Enggak, insat, diam. Tapi insat yang mendengar, ya. Tsumma al-istima' lah, dan beristima' itu mendengar baik-baik kepadanya. Jadi insat itu tutup mulut selagi memperhatikan. Kemudian dengar baik-baik. Tsumma hifdhuh, kemudian menghafalnya. Tsumma al-'amalu bih, tsumma al-'amal, kemudian amalan. Tsumma an-nashr, kemudian baru dakwah. Jadi stepnya gitu. Ya. Step menuntut ilmu, antum diem. Ya. Kayak yang ada di sini pada diem. Ya. Tapi diem ngapain gitu kan? Ada orang diem karena tidur. Nah, ini. Itu khusyuk banget itu. Diem karena mendengarkan, disimak baik-baik. Kedua, disimak baik-baik. Kemudian berusaha disimpan di hati, baik dengan hafalan atau dengan makna. Simpan di hati. Baru kemudian diamalkan, disebarkan. Jangan dibalik. Ilmu itu yang penting sebarin dulu deh. Amalannya nanti dah. Kemudian nggak ngerti maknanya apa. Karena nggak pernah nuntut ilmu, tapi pengen nyebarin ilmu. Akhirnya yang penting sebarin dulu deh. Urusan paham nggak paham gampang lah. Urusan amal nggak amal itu kan urusan saya. Nggak bisa gitu. Ilmu itu nggak seperti itu. Ilmu itu diawali oleh beliau dengan diam dengerin. Kemudian simpan baik-baik di benak, hafalkan. Kemudian amalkan, kemudian sebarkan. Gitu. Qala Sufyan rahimahullah, al-alimu la yumari wa la yudari, yansuru hikmatallah, fa in qubilat hamidallah, wa in ruddat hamidallah. Orang yang berilmu itu tidak suka mendebat, tidak juga suka basa-basi, nggak enak. Dia menyebarkan kebijaksanaan Allah, kebijaksanaan hikmah Allah. Fa in qubilat hamidallah, kalau misalnya diterima ya alhamdulillah. Kalau misalnya tidak diterima, maka juga alhamdulillah. Itu baru alim yang benar. An Jabir, dari Jabir, qal, Jabir berkata, ta'allamu samt, thumma ta'allamu al-hilm,
thumma ta'allamul ilm, thumma ta'allamul amal, thumma anshuru. Jabir berkata, ta'allamus samt. Kalian belajar diam bisa nggak? Thumma ta'allamul hilm. Kemudian belajar untuk menjadi seorang yang santun, halim. Halim atau hilm yaitu seorang yang apa ya? Seorang yang sering menahan gejolak emosinya dan sehingga tidak terlontar oleh pandangan mata atau oleh telinga atau oleh mulut atau oleh kuping. Halim. Belajarlah menjadi seorang halim dengan kesabarannya. Tsumma ta'allamul ilm. Kemudian barulah kalian belajar ilmu. Jadi diam dulu, kemudian anteng, baru ilmu. Tsumma ta'allamul amal. Kemudian belajar oleh kalian beramal. Jadi amal pun harus ada pelajarannya. Karena kan takutnya berat gitu. Tsumma anshuru, barulah kalian apa? Menyebarkan ilmu kalian. Jangan dibalik. Ya. Ya. Mungkin kita cukup sampai sini karena seperti tadi ada yang interupsi ya. Ya, jadi itu ikhwan wasilah tathbit al-ilm yaitu mengamalkan. Baik, kita akan membahas lanjutannya insyaallah pada pekan mendatang. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.